Atas permohonan restitusi tersebut, tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin melakukan pemeriksaan. Salah satunya yang beranggotakan saudara DJD. Dari pemeriksaan tersebut ditemukan nilai lebih bayar sebesar 49,47 miliar dengan koreksi fiskal sebesar 1,14 miliar sehingga restitusinya pajaknya menjadi 48,3 miliar. Selanjutnya pada November 2025, saudara MLY selaku Kepala KPP Madya Banjarmasin melakukan pertemuan dengan pihak PT BKB, yaitu saudara PNZ, ya, selaku manajer keuangan PT BKB dan saudara ISY selaku direktur utama PT BKB. Jadi ada pertemuan di sini, ya, di bulan November ada pertemuan dari pihak KPP, ya, dengan dari wajib pajak. Wajib pajaknya di sini adalah dari PT BKB, ya, VNZ dengan ISY. Dalam pertemuan lanjutannya, MLY menyampaikan kepada VNZ bahwa permohonan restitusi PPN PT BKB dapat dikabulkan dengan menyinggung adanya uang apresiasi. Gitu ya. Jadi disinilah mulai terjadi meeting of mind-nya. Pertemuan dua kepentingan, dua keinginan. Yang satu ingin supaya restitusi pajaknya dikabulkan, ya. Yang satu si yang mengabulkan, dalam hal ini pihak dari KPP Madyanya menginginkan adanya uang apresiasi, seperti itu. Jadi di sana pertemuannya, ya, meeting of mind-nya. Kemudian PT BKB melalui VNZ menyepakati permintaan tersebut dengan besaran 1,5 miliar kepada MLY sebagai uang apresiasi dengan adanya uang sharing untuk VNZ. Ya, jadi setelah dihitung-hitung tadi kan ada 48,3, ya. Yang satu ingin restitusinya, yang satu tadi menginginkan uang apresiasi. Nah, kemudian disetujuilah, ya, disetujui 1,5 miliar. Tetapi ya, dari pihak perusahaan juga ini di VNZ ini, secara pribadi dia minta bagian juga gitu, karena si VNZ ini adalah bagian keuangannya atau manajer keuangan PT BKB. Pada bulan Desember 2025, KPP Madya Banjarmasin menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi itu untuk dibayar restitusi itu harus ada surat SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, dan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak SKP KPP dengan nilai restitusi yang disetujui yaitu 48,3 miliar KPP Banjarmasin. Dari peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2025 di Banjarmasin tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah 3 orang, yaitu MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, saudara DJD selaku Piskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan saudara VNZ selaku manajer keuangan PT BKB. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai 1 miliar rupiah yang diamankan dari saudara MLY dan PNZ, serta bukti penggunaan uang 300 juta oleh MLY untuk DP rumah dan 180 juta yang digunakan oleh saudara DJD dan 20 juta yang digunakan PNZ, sehingga total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai 1,5 miliar, ya, sesuai dengan yang mereka perjanjikan. Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di kantor pajak pelayanan pajak KPP Madya Banjarmasin, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 3 orang tersangka sebagai berikut. MLY selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Banjarmasin, 1, yang kedua saudara DJD Piskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin, dan saudara PNZ. Ya, jadi
yang penerimanya MLY dan DJD, ini dari KPP Madya, kemudian pemberinya adalah PNZ, selaku manajer keuangan PT BKB. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 5 sampai dengan 24 Februari 2025, yang penahanannya dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Atas perbuatan tersebut terhadap saudara MLY dan saudara DJD selaku penerima disangkakan telah melanggar pasal 12A kecil dan pasal 12B kecil Undang-Undang Nomor 3199 serta pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Sementara terhadap saudara VNZ selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 dan pasal 606 ayat 1. Ini mungkin KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Jadi saya ulangi lagi, atas perbuatan terhadap saudara MLY dan saudara DJD selaku penerima disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 serta pasal 606 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara terhadap saudara PNZ selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 dan pasal 606 ya ayat 1. Ini kan ada KUHP baru ya, ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sehingga beberapa pasal dari Undang-Undang 3199/2001 itu ditarik. Ya, ada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11 dan pasal 13. Ditarik ke pasal 603, 604, 605 dan 606. Jadi rekan-rekan bisa nanti lihat di paling belakang ya, di KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam kesempatan ini KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta berkontribusi dalam peristiwa tertangkap tangan ini, khususnya kepada para pihak yang telah menyampaikan laporan pengaduan. Karena kami sampaikan di sini bahwa keberhasilan dari tertangkap tangan ini adalah adanya laporan dari masyarakat. Tentunya masyarakat memberikan informasi kepada kami dan tim dari KPK menindaklanjuti sehingga kita bersama-sama bisa memberantas perkara korupsi. Selain dari itu, izinkan kami menyampaikan bahwa terungkapnya dugaan tindak pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.